Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bakalan melanjutkan kembali materi tentang elektronika dan sirkuit. Jadi untuk pokok pembahasan pada video ini adalah kita bakalan membahas tentang gerbang logika pada rangkaian elektronika, yang dimana pada semester 1 teman-teman sudah mempelajari tentang apa itu gerbang logika dan bagaimana itu gerbang logika. Nah, sekarang kita bakalan mencoba bagaimana sih gerbang logika itu di rangkaian elektronika. Lalu kita juga bakal membahas tentang seven segment. Dan apa itu seven segment, nanti bakalan kita bahas. Nah, pertama kita bakalan masuk dulu dengan gerbang logika pada rangkaian elektronika. Nah, jadi sama-sama kita ketahui, jadi gerbang logika itu ada 7 gerbang logika. Ada AND, OR, XOR, NAND, NOR, dan XNOR. Nah, yang di mana di semester 1 teman-teman sudah mempelajari apa itu gerbang logika dan bagaimana gerbang logika. Nah, sekarang kita bakal mencoba bagaimana sih membuat gerbang logika pada rangkaian elektronika. Yang dimana pada dasarnya pada sebuah komponen elektronika terdapat juga gerbang logika. Jadi, untuk rangkaian elektronika, gerbang logikanya dalam bentuk IC. Jadi di pasaran banyak sekali dijual IC gerbang logika. IC itu ada singkatan dari Integrated Circuit, atau bahasa gampangnya adalah sebuah chip. Nah, di mana sebuah chip itu dapat memproses data yang dia terima. Nah, ini adalah salah satu contoh dari IC gerbang logika. Di sini ada gerbang logika N dan ini ada gerbang logika OR. Yang dimana IC-nya itu adalah IC 7432. Nah, yang dimana tujuannya adalah untuk memanipulasi input pada sebuah gerbang logika. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba saja bagaimana sih simulasi gerbang logika pada rangkaian elektronika menggunakan Proteus. Nah, oke, jadi di sini saya bakalan menambahkan komponen. Di sini misalkan saya butuh N. Nah, lalu di Proteus ini atau di pasaran bakalan banyak sekali jenis N. Ada N yang ada N yang memiliki 3 input. Nah, ini ada 3 input, lalu ada N memiliki 4 input, lalu ada 5 input, 7 input, 8 input. Nah, jadi di sini ada 8 jenis-jenis N yang banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan untuk memanipulasi input. Nah, misalkan pertama kita coba dulu N dengan 2 input. Nah, jadi di sini saya sudah menambahkan logika N, gerbang logika N. Lalu di sini kita juga butuh, karena kita ada dua cara input ya. Pertama kita pakai yang pertama dulu. Pertama itu kita pakai logic toggle. Jadi silakan dicari saja logic toggle. Nah, ini ada logic toggle. Jadi silakan di import saja atau diokekan saja. Jadi fungsinya logic toggle ini adalah untuk memberi input pada gerbang logika kita nanti. Lalu ada logic probe. Nah, jadi logic probe ini fungsinya sebagai nilai input pada gerbang logika kita nantinya. Nah, ini ada logic probe. Nah, oke, sekarang kita bakalan coba merangkai. Di sini saya pakai gerbang N, lalu saya tambahin lagi deh satu lagi gerbang OR. Nah, di sini ada OR, kita tambahkan OR. Lalu kita gunakan logic toggle sebagai input. Nah, sebagai input. Nah, sekarang kita hubungkan ke gerbang logikanya.
inputnya dengan logic gate-nya. Lalu kita bisa kita tambahkan logic probe di sini sebagai nilai dari output si gerbang logika. Sekarang kita hubungkan. Oke, sekarang kita coba running. Nah, oke, hasilnya bakalan seperti ini. Oh, yang dimana kita coba dulu gerbang logikanya dengan tabel kebenaran. Kita coba n bakalan bernilai 1 kalau kedua inputnya bernilai 1. Nah, kita coba memberi nilai n jadi 1, di sini 1. Nah, benar, nilainya bakalan jadi 1. Lalu kalau OR bakalan bernilai 1 jika salah satu dari inputnya bernilai 1. Kita cobakan. Nah, dia bakal bernilai 1, bernilai 1. Lalu kita juga sebenarnya bisa mengimplementasikan juga atau merubah dari outputnya ini menjadi sebuah LED. Sini saya ganti ini menjadi sebuah LED. Ini saya sudah punya LED. Lalu saya sekarang tinggal nambahin sebuah resistor. Kita okekan saja. Kita masukkan resistornya ke rangkaiannya. Lalu kita setting resistansi dari resistornya menjadi ini saya pakai 220 ohm. Ini juga saya pakai 220 ohm. Lalu kita hubungkan. Lalu kita ambil LED tadi. Nah, oke, kita hubungkan LED dengan, lalu kita butuh sebuah ground di sini. Kita hubungkan LED dengan ground. Oke, sekarang kita coba running. Nah, jadi kita mengasumsikan kalau LED-nya menyala, kita coba dulu. Berarti itu nilainya 1. Kita mengasumsikan kalau LED nyala berarti 1. Lalu misalkan kalau mati dia 0. Nah, kita cobakan kalau 0, 0, dia bakalan 0. Lalu 1, 0, dia tetap 0. Lalu 0, 1 bakalan tetap 0 juga. 1, 1 dia baru menjadi 1. Lalu misalkan OR 0, 0 dia bakalan tetap 0. 1, 0 dia bernilai 1. Nah, lalu 0, 1 dia bernilai 1. Lalu 1, 1 dia bakal menilai 1. Nah, jadi seperti itu implementasi dari gerbang logika. Sekarang kita bakalan cobakan gerbang logika dengan lebih dari lebih dari 2 input. Kita lihat dulu. Kita tambahkan lagi. Tambahkan di sini saya tambahkan gerbang N. Lalu saya misalkan pengen yang 8 input sekali. Nah, 8 input sekalian biar banyak inputnya. Lalu saya pakai LED saja. Lalu tambahkan resistor.
saya setting resistornya jadi 220 ohm. Lalu sekarang kita butuh 8 input di sini. Oke, kita kasih ground dulu deh. Kasih ground. Nah, sekarang kita butuh 8 input untuk gerbang logic kita. Logic toggle. Kita butuh 8, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita hubungkan masing-masing input kita. Oke, kita hubungkan. Terakhir. Oke, yang dimana pada dasarnya kalau gerbang ini itu bakalan bernilai 1 kalau semua inputnya itu 1 juga. Nah, kita cobakan salah satu aja, kita bikin 1, dia tetap 0. Tapi kalau misalkan kita bikin 1 semua, dia bakalan bernilai 1 outputnya dan mengakibatkan LED-nya menjadi menyala. Nah, seperti ini. Jadi kalau LON itu intinya kalau semua nilainya 1, dia bakal menyala. Nah, kita sebenarnya juga bisa melakukan gabungan terhadap beberapa gerbang logika. Oke, sebagai contohnya, misalkan di sini saya bakalan bikin gerbang logika. Di sini ada N, misalkan. Lalu 2 buah N. Lalu N-nya mau saya OR kan. Nanti saya butuh gerbang OR lagi. Oh, ini udah ada OR. Nah, lalu misalkan di sini saya butuh NOT, gerbang NOT. Nah, lalu di sini misalkan saya butuh XOR. Oke, lalu di sini baru output dari LED-nya. Nah, kita butuh ground. Sekarang kita hubungkan. Kita setting dulu resistasinya jadi 220. Kita hubungkan. Nah, kita hubungkan. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, lalu kita bikin ini adalah input juga. Jadi secara tidak langsung inputnya bakal menjadi 1, 2, 3, 4, ada 5 input di sini. Nah, jadi kita pakai si logic toggle tadi. Tuh. 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi kita punya 5 input di sini. Nah, oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, nanti ini hasilnya.
Jadi kalau kita kasih satu, 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 nah dia akan menyala. Nah, jadi di sini sebenarnya kita bisa membaca dari eh, gerbang logikanya ini dengan input seperti ini. Misalkan di sini kita tinggal lihat saja tabel kebenarannya. Misalkan satu satu ini bakalan bernilai, kita coba. Oke. Oke, satu satu di sini bakalan bernilai satu. Kalau 01 di sini bakal 0. Jadi OR 1 dan 0 di sini. 1 dan 0, 1 dan 0 berarti nilainya 1. Dinotkan menjadi 0, berarti di sini 01, 00. XOR kita lihat tabel kebenarannya. 00 dia bakal bernilai 0. Nah, makanya di sini mengakibatkan dia bakalan jadi mati. Nah, kalau misalkan jadi 01, 10 sama 1, 10 kalau N ini menjadi 0, di sini bakalan 0. Kalau OR 00 dia bakal jadi 0 di sini. Dinotkan jadi 1. Jadi sini ada 10. Kalau OR 10 dia bakalan 1. Di sini dia bakalan 1 di sini. Berarti mengakibatkan si LED-nya menyala. Nah, jadi seperti itu cara pembacaan gerbang logika pada rangkaian elektronika. Nah, lalu selanjutnya kita bakalan masuk ke percobaan. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke materi segment segment. Jadi apa itu segment segment? Pada bahasa Indonesia, segment segment itu disebut dengan layer 7. Segmen adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmen. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan angka-angka seperti ini. Makanya ini disebut dengan segment segment yang gimana biasanya ditemukan pada jam digital atau pada running text. Nah, jadi di sini ada beberapa implementasi dari segment segment itu seperti jam digital dan running text seperti itu. Yang dimana sebenarnya segment segment itu dilandasi dengan hidup dan nyala sebuah LED. Jadi secara basic sebenarnya kita hanya menyalakan dan mematikan sebuah LED. Tetapi di belakang itu ada logik yang berjalan. Seperti misalkan kita pengen menyalakan bagian segmen A. Atau kita misalkan mau membuat angka 7. Otomatis A, B, dan C harus menyala. Berarti si A ini harus dialiri listrik, si B ini harus dialiri listrik, lalu si C harus dialiri listrik. Nah, seperti itu. Dan kita tinggal menghubungkan ground. Nah, bagaimana percobaan segmen di Proteus? Kita bakalan coba. Kita delete dulu yang tadi. Sekarang kita tambahkan komponen lagi. Kita cari di sini save 7 seg seg. Kita cari segmen. Oke, kita cari yang segmen com. Nah, kita cari yang ini. Jadi ada segmen yang com. Nah, kita pakai yang cat. Segmen cat ini. Nah, di sini ada bedanya. Ada 3 segmen yang bisa dipilih. Bedanya apa? Bedanya cuma warnanya saja. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini ada warna biru, warna hijau, dan ada warna merah. Nah, misalkan di sini saya mau pilih yang warna biru. Untuk segmennya kita okekan. Nah, yang dimana pada dasarnya sebenarnya kita untuk penggunaan segmen itu sama dengan menyalakan LED tadi. Misalkan kalau LED kan kita menyalakannya seperti ini. Resistor.
kita butuh ground. Kita juga butuh power di sini. Nah, sekarang kita ganti jadi 220. Nah, kita coba nyalakan. Nah, dia menyala. Dan untuk 7 segment itu prinsipnya juga sama seperti LED ini. Jadi kita bisa menambahkan di sini resistor. Bukan resistor, misalkan kita mau menyalakan segmen paling atas, ini ada segmen A. Seperti yang sebelumnya kita bahas, ini adalah A yang paling atas, berarti kita harus mengaliri listrik dari A dan terhubung ke ground. Nah, berarti kita harus menghubungkan A di sini. Lalu bisa ganti jadi 220. Oke. Lalu kita butuh ground dan power. Kita hubungkan groundnya. Lalu di sini ada powernya. Power. Nah, sekarang kita coba jalankan. Secara teori dia bakal menyalakan yang paling atas. Nah, yang di atas jadi menyala. Kayaknya resistornya terlalu besar. Kita kecilkan lagi saja resistansinya biar jelas. Di 100 saja. Ini kita nyalakan dulu. Masih redup. Kita bikin 50 saja. Oke, jadi secara teori kita bakalan menyalakan yang segmen paling atas. Misalkan di sini kita mau membuat angka 6. Otomatis kita harus menyalakan F, G, C, D, dan E. Berarti semua layar harus kita aliri dengan tegangan dan arus. Nah, berarti yang harus kita aliri adalah pertama F. F itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau ketiga dari satu. Nah, F ini sekarang kita aliri saja. Di sini kita coba nyalakan. Oke. Lalu kita juga butuh G. G paling bawah. Oke. Butuh E. E di atas F. Oke. Lalu D. E. Lalu kita selanjutnya tinggal C. Oke. Oke, jadi prinsipnya sama seperti LED, kita tinggal menyalakan dan mematikan saja sebenarnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah basic dari 7 segment. Nah, lalu apa aja sih yang bisa kita lakukan dengan 7 segment ini? Nah, jadi di sini saya punya percobaan, kita bisa melakukan counter angka dengan 7 segment. Tentunya kita membutuhkan sebuah IC atau sebuah chip yang dimana IC-nya itu bernama IC 4026, yang dimana ini adalah IC counter untuk 7 segment. Counter itu apa? Counter itu dia bisa melakukan perhitungan atau counting, yang dimana outputnya itu adalah sebuah angka pada 7 segment. Nah, lalu di sini ada clock. Fungsinya clock adalah di sini men-trigger agar angkanya itu bisa merubah. Jadi kayak clock itu kayak denyutan. Setiap denyutannya itu dia bakal merubah angka yang ada di 7 segment. Nah, kita bakal mencobakan simulasi ini di Proteus. Oke, sekarang kita stop dulu, kita hapus dulu.
sini kita butuh sebuah IC namanya 4026. Sekarang kita searching aja 4026 di sini. Nah, ini dia IC-nya. 7 segment display decade counter. Jadi IC ini emang didesain khusus untuk si 7 segment untuk melakukan counter. Nah, kita oke kan. Sekarang kita masukkan ke area kerja kita. Sekarang kita butuh 7 segment. Di sini saya pakai yang green saja biar jelas. Nah, lalu kita hubungkan di sini. Kita hubungkan. Lalu kita juga butuh sebuah button. Jadi teman-teman silakan search saja di sini button. Jadi fungsi button apa di sini? Jadi fungsi button untuk melakukan reset. Jadi misalkan kalau LED-nya counternya udah pengen di reset ke 0 lagi, kita bakal tekan tombol ini. Lalu kita bakal menghubungkan antara pin 3 dan 15 ini. Jadi kalau misalkan pin 3 dan 15 ini terhubung, maka dia bakal melakukan reset. Makanya kita butuh aksi ini sebuah button. Kalau button ditekan, otomatis pin 3 dan 15 ini bakal tersambung yang mengakibatkan si IC ini bakal mereset perhitungan dan mengulang dari awal lagi. Lalu di sini kita butuh ground juga. Di sini kita butuh ground. Lalu kita butuh power. Nah, kita butuh power di sini. Lalu kita hubungkan di sini. Lalu di sini kita juga butuh clock. Jadi clock itu yang bakalan membantu agar si angka itu bakalan berganti atau melakukan counter. Jadi di sini kita cari saja clock. Nah, ini ada clock, silahkan di OK kan saja. Lalu kita masukkan clocknya di pin clock. Di sini sudah tersedia pin clock, tinggal kita hubungkan. Lalu kita juga butuh ground lagi di sini. Nah, ini adalah untuk ground si IC-nya. Jadi IC itu juga butuh ground sebenarnya agar dialiri oleh arus listrik. Sekarang kita coba running. Oke, tidak ada apa-apa. Kita lihat dulu. Kurang. Oke, kita coba samakan saja. Oke, kita cari lagi pistonnya. Oke, kita rotate. Kita coba rotate. Oke, kita coba hubungkan lagi. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi hasilnya bakalan seperti ini. Jadi dia IC ini bisa melakukan counter. Jadi bentuk IC-nya seperti ini. Ini sangat banyak dijual di pasaran. Lalu si IC itu kalau misalkan kita tekan button, dia bakal mereset, mengulang dari 0 lagi. Nah, dia bakal ulang dari 0. Misalnya ini 2, kita reset, dia bakal jadi 0 lagi. Jadi ini adalah salah satu implementasi dari si IC counter ini. Nah, oke, sekian dari materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.